Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kembali kami lanjutkan informasi pemirsa, di mana bulan April kental dengan nuansa peringatan Hari Kartini. Tentunya semangat Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita terus digaungkan dan melahirkan banyak Kartini masa kini yang berjuang dan berkarya di bidangnya masing-masing. Dan siang ini pemirsa kami ajak Anda untuk berbincang santai sambil santap siang soal berjuang tanpa henti demi kebaikan Republik Indonesia dan Kartini masa kini bersama Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Hai, selamat siang. Saat ini saya ada di gedung Kementerian Perdagangan yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Saya akan berdialog dengan salah seorang Kartini masa kini. Siapa dia? Yuk ikut saya untuk ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Siang, Ibu Amel. Oh, halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, apa kabar Ibu? Hai. Alhamdulillah baik hari ini. Maaf nih sebelumnya, kami di sini datangnya pas istirahat makan siang. Iya, benar. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Boleh dong. What do you feel like having? Mau makan dulu atau minum dulu? Oke deh. Yuk, Terima kasih. Semoga suka ya. Jadi di sini ada nasi goreng, ada mie goreng, ada buah-buahan juga. In case you want some. Ada capcay juga. Yes. Ini memang sehari-hari apa ini makanan favorit? Mungkin keduanya kali ya. Keduanya. Sambil kita nyendok nasi gorengnya, boleh sambil tanya-tanya kali ya? Boleh lah, of course. Oke. Nah, ini kan pemerintahan Presiden Prabowo ini kan sudah berjalan sekitar 6 bulan ya, Bu Amin. Nah, sejauh ini tantangan terbesarnya apa sih? Kalau dari kami di Kementerian Perdagangan tentunya menghadapi hari-hari besar gitu Mbak biasanya. Jadi kemarin kita udah melalui Idul Fitri kan. Ada Idul Fitri, terus ada Natal, Nataru, dan bagaimana menjaminkan bahwa pasar itu aman, terkendali, harganya juga stabil, terjangkau. Salah satunya yang belakangan ini sangat menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan tarif balasan dari Presiden Trump. Nah ini kan meskipun sudah ditunda selama 90 hari untuk bernegosiasi, tapi delegasi kita masih ada di sana ya, Bu ya, kalau tidak salah. Nah jadi sebetulnya apa sih target utama dari negosiasi ini yang ingin dicapai oleh Indonesia, yang ini jadi benchmark? Begitu itu tercapai, artinya kita bisa bilang bahwa negosiasi kita berhasil nih dengan pihak Amerika. Kita berharap melalui open negotiation ini kita bisa mencari solusi yang terbaik. Karena memang ketika berbicara mengenai neraca perdagangan, jadi secara holistik Indonesia tuh perdagangannya surplus selama ini dan udah bertahun-tahun ini. Dan sekarang kita surplusnya di 30 miliar US dollars, right? Secara global. Nah, ketika kita berbicara mengenai US alone, US itu kalau tidak salah 14,3 miliar US dollars surplusnya. Pada intinya adalah bagaimana kita membalance out trade perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Mungkin ada komoditi-komoditi tertentu yang kita bisa pertimbangkan untuk kita impor lebih banyak lagi, misalnya dari Amerika Serikat. Dan kita harus berhati-hati. Maka this is going to take time. Pelan-pelan insya Allah dengan pemerintah selalu berkoordinasi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Itu sih Mbak. Ayo sambil makan. Iya boleh. Apakah ini nanti akan mengganggu perdagangan atau pasar kita di dalam negeri? Nah bagaimana jaminan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kalaupun seandainya balancing itu terjadi dengan cara ada beberapa bahan yang kita akan impor lebih gitu dari Amerika, itu tidak mengganggu pelaku-pelaku di dalam negeri atau pasar kita di dalam negeri sendiri? Ya, jadi tentu pastinya kita akan fokus terhadap komoditas yang memang selama ini kita tergantung terhadap impor gitu. Dan ada evaluasi, analisa yang kita lakukan secara internal juga, baik itu di Kementerian Perdagangan dan lintas KL lainnya, untuk memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan masyarakat itu tidak terjadi, gitu. Jadi kalau menurut saya kita tunggu dulu, gitu ya. Kita lihat bagaimana progresnya dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan.
dan tentunya kita harus memastikan bahwa apapun penawaran yang kita berikan ke Amerika Serikat itu yang terbaik dan mudah-mudahan juga tidak malah mengganggu pasar dalam negeri kita gitu. So we'll try to find a win-win solution. Yang terpenting juga menurut saya, dan ini menjadi PR pemerintah juga, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas industri di dalam negeri. Jadi bukan hanya saja kita menghambat barang masuk ke Indonesia, tapi bagaimana industrinya itu bisa semakin berkembang. Oke, kalau dilihat dari perdagangan Indonesia secara global, jadi sebetulnya berapa persen sih perdagangan Indonesia dan Amerika itu berkontribusi ke perdagangan kita secara global dengan seluruh negara? Iya, jadi ini ada kaitannya dengan bagaimana kita mendiversify perdagangan kita ya, portfolio perdagangan kita secara keseluruhan. Ini saya sharing aja, tapi pada intinya Amerika ini merupakan salah satu negara inti yang kita either ekspor atau impor. Memang kalau impor kita dengan Amerika itu negara ke-6 kalau nggak salah. Tapi kalau untuk mengekspor, US itu negara kedua. Jadi kita exporting country-nya itu Cina, US, Jepang, India, dan Malaysia. These are our big exporting countries. We export to them. Terus impornya kita dari Cina, Jepang, terus Australia, Thailand, Korea, lalu juga ada Amerika Serikat. Ini bukan respons dari dinamika yang terjadi. Namun Kementerian Perdagangan sendiri sudah mempunyai tiga target yang tadi saya sampaikan dari awal dan bahkan sebelumnya juga, yaitu diversifying our export portfolio. Kita berharap ini bisa meningkat dengan berjalannya waktu juga, dan kita melakukan ini dengan mempercepat beberapa perundingan perdagangan internasional. Harapannya ekspor potensial kita itu bisa kita gali, kita bisa diversify pasar kita, jadi tidak melulu tadi kan Mbaknya bilang impor, kita juga bisa mempunyai potensi untuk ekspor, dan kebetulan saat ini kita lebih banyak ekspornya dibandingkan impor. Jadi ini tanda baik untuk negara Indonesia. Kita berharap bahwa trennya bisa meningkat terus dengan berjalannya waktu. Nah, Ibu Amen ini kan jadi salah satu wajah Kartini masa kini. Pandangannya dong sedikit soal gimana sih sebetulnya dan mungkin seharusnya Kartini masa kini. Kartini masa kini. Kalau buat saya itu Kartini masa kini adalah sosok perempuan yang hebat. Dan hebat itu multi tafsir ya Mbak ya. Jadi Kartini Indonesia adalah sosok perempuan yang hebat, yang tangguh, yang tidak gampang putus asa di bidang apapun atau apapun yang dijalani. Baik itu sebagai wanita karir, bagaimana dia mampu untuk membalance kehidupannya sebagai perempuan dengan multi peran yang dimiliki, in a professional setting, tapi juga sebagai mungkin seorang istri, seorang ibu, seorang anak gitu ya, kakak, adik. Bagaimana bisa membalance peran itu dengan baik gitu, dan bisa mengkontribusikan dirinya melakukan kebaikan untuk orang yang banyak. Tapi juga kita nggak boleh disregard perempuan yang memang memilih untuk mengasuh anaknya hingga anaknya beranjak dewasa dan bahkan anaknya menjadi seseorang yang sangat sukses gitu. Jadi menurut saya perempuan adalah sosok yang hebat pada dirinya, pada jatinya gitu ya. Hanya saja bagaimana mengaktualisasikan diri dengan cara yang baik, dan itu tadi dengan multi peran bisa membalance dengan baik. Tadi ada satu kata yang menarik, memilih. Artinya ini ada pilihan gitu ya. Nah, kalau have a choice. Kalau Ibu sendiri melihat apakah perempuan di Indonesia saat ini sudah bisa memilih, sudah punya pilihan itu untuk menentukan sendiri, misalnya dia mau jadi apa, atau dia punya kuasa atas dirinya dan pilihan-pilihannya itu sejauh mana sih itu sudah terlaksana atau bisa dipilih? I think it depends ya on the setting. Jadi kalau saya secara pribadi bersyukur dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang dari awal itu selalu mendorong saya untuk bisa mengaktualisasikan diri. We have a choice to be educated, we have a choice to choose our partners, we have the choice every single day to learn. Tapi perempuan itu juga bisa memilih sebetulnya ya, antara dia mau menjadi wanita karir atau mau fokus membangun keluarga yang berdaya dan bisa berdampak positif kepada masyarakat. So this choice in itself is also very important.
and we shouldn't feel ashamed dengan pilihan kita gitu untuk menjadi salah satu di antara itu. Kalau menurut Bu Amen sendiri, apa sih emansipasi itu dan bagaimana menularkan itu mungkin di rumah atau misalnya dengan kolega yang ada di Kementerian Perdagangan? I think emansipasi itu realizing that everyone has a role gitu ya, dan bagaimana entah itu perempuan ataupun laki-laki itu bisa berdaya secara utuhnya dan bisa saling menyemangati dan saling berkontribusi gitu. Hari Kartini adalah hari di mana kita harus bukan hanya memberdayakan diri sendiri ya, tapi kita harus men-celebrate diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh lupa untuk berterima kasih dengan diri sendiri. You know, thank you for going this far. Terima kasih atas segala sacrifice mungkin yang sudah dilakukan untuk bisa berada di posisi ini, posisi apapun gitu ya. Dan terima kasih ke badan kita yang kuat gitu ya, dan you know kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan dengan maksimal. Hal-hal seperti itu hal sederhana sebetulnya, tapi kita harus ada momen-momen dalam kehidupan kita di mana kita harus reflect tentang diri kita, dan mudah-mudahan ajang Hari Kartini ini menjadi kesempatan untuk kita melakukan itu gitu. Saying thank you to yourself is so important. Self love itu penting sekali, karena untuk kita bisa berbuat untuk orang yang banyak ya kita harus mencintai diri sendiri dulu. Semuanya mulai dari diri sendiri gitu ya. Kita harus menyelesaikan dulu ini sebelum Tadi pulang saya nggak boleh pulang. udah enak sih. Oke, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Wakil Menteri Perdagangan Dian Roro Esti. Saya Yuni Harsari, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.